Namanya siapa, Bu? Regina, Ibu Regina, umurnya 85 tahun. umurnya 85 tahun. Oke, Ibu, perkenalkan nama saya Ines dan ini teman saya Peli. Kami itu perawat yang akan merawat Ibu pada pagi hari ini. Oke, sebelumnya Ibu apakah ada keluhan, Bu? Perut saya sakit terus. Perut. Terus saya diare dari kemarin sore sampai tadi pagi. Berarti perut Ibu itu sakit dan diare dari kemarin sore sampai tadi pagi. Kemarin sore waktu Ibu merasakan diare itu sebelum makan atau setelah makan? Setelah makan. Setelah makan ya, Bu ya. Oke, Bu, di sini kami akan melakukan pemeriksaan. Kami akan bertanya mengenai beberapa hal, tapi sebelum itu kami akan melakukan pemeriksaan fisik dulu seperti tanda-tanda vital, seperti tensi dan lain-lain. Oke, kami akan mengukur ya, Bu ya. Nanti akan saya yang mengukur ya. Oke, kita ukur tanda-tanda vital terlebih dahulu. Oke, suhunya 37,5 ya, Bu ya. Kita udah habis mengukur tekanan darahnya, Ibu. Oke, tekanan darahnya 140/90. 140/90 ya. Untuk nadinya tadi 76 kali per menit dan tadi pernafasan Ibu juga 20 kali per menit. Oke, Bu, setelah melakukan pemeriksaan ini, kami selanjutnya akan bertanya mengenai beberapa hal tentang kondisi Ibu. Kami akan bertanya itu di tempat Ibu dulu saja. Nanti Ibu dalam posisi seperti ini. Ibu bersedia, Bu? Bersedia. Baik, Ibu, kami akan langsung menanyakan beberapa hal kepada Ibu ya. Pertanyaan pertamanya itu, apakah Ibu pada dasarnya merasa puas terhadap kehidupan Ibu saat ini? Saya nggak merasa puas, Nurse. Saya merasa banyak hal dalam hidup saya ini tidak sesuai dengan harapan saya. Apakah Ibu meninggalkan banyak aktivitas yang dulu Ibu senangi? Saya sudah jarang melakukan kegiatan yang saya senangi dulu, Nurse. Apakah Ibu juga merasa bahwa hidup ini terasa kosong? Saya merasa kesepian. Saya harus melakukan apa? Apakah Ibu juga merasa sering bosan? Setiap hari saya merasakan seperti itu, Nurse. Apakah Ibu mempunyai semangat yang baik setiap waktu? Saya nggak merasa semangat. Saya selalu merasa lelah setiap hari. Apakah Ibu juga merasa takut sesuatu akan terjadi pada Ibu? Saya selalu merasakan itu. Apakah Ibu juga merasa bahagia di setiap waktu? Saya nggak pernah merasa bahagia. Saya selalu merasa hidup saya kosong, Nurse. Apakah Ibu sering merasa tidak berdaya? Saya selalu merasakan itu. Apakah Ibu lebih suka tinggal di rumah pada malam hari daripada pergi dan melakukan aktivitas di luar? Saya lebih suka tinggal di rumah. Baik. Apakah Ibu merasa bahwa Ibu mempunyai lebih banyak masalah dengan ingatan daripada masalah yang lainnya? Saya nggak ingat apa-apa, Nurse. Saya lupa. Baik, Ibu, berdasarkan tadi hasil kajian yang saya lakukan, saya melihat bahwa Ibu mengalami perasaan sedih dan kehilangan minat dalam banyak hal, sehingga kami mendapatkan 3 masalah keperawatan di sini. Masalah pertamanya itu resiko isolasi sosial, masalah keduanya itu harga diri rendah kronis, masalah ketiganya itu resiko bunuh diri. Kami akan mencoba membantu Ibu agar perasaan Ibu ini lebih berkurang. Kita bisa mencoba beberapa langkah untuk memperbaiki kondisi Ibu saat ini. Oke, Ibu, setelah dilakukan pengkajian dan pemeriksaan dan bertanya beberapa hal oleh rekan saya, kami sudah mendapatkan 3 diagnosa mengenai perasaan yang Ibu miliki. Oke,
Oke Ibu, sekarang saya akan mengajarkan kepada Ibu. Dan yang pertama itu saya akan memberikan kepada Ibu dukungan secara emosional dan juga mendengarkan dan memahami perasaan Ibu itu seperti apa. Nah, saya juga ingin Ibu tahu bahwa perasaan Ibu itu valid dan penting untuk dibicarakan. Ibu itu tidak sendirian Bu dalam hal ini. Oke, dan selanjutnya Bu, itu kita bisa meningkatkan harga diri Ibu dengan melakukan hal-hal kecil yang bisa membuat Ibu itu merasa lebih baik, seperti melakukan aktivitas yang Ibu sukai, meskipun misalnya sedikit demi sedikit, tapi setidaknya ada aktivitas yang Ibu lakukan. Nah, bagaimana kalau misalnya kita coba sekali dulu Bu? Saya bisa membantu Ibu mencari bahan dan juga mendampingi Ibu untuk memulai lagi. Baiknya, saya akan mencobanya. Oke. Dan selain itu juga sangat penting tetap berinteraksi dengan keluarga dan juga teman-teman. Dan saya juga Bu menyarankan Ibu untuk memulai berbicara dengan orang-orang di sekitar Ibu dan orang-orang terdekat Ibu tentang mengeluarkan bagaimana apa yang Ibu rasakan terhadap diri Ibu dan perasaan Ibu itu mengungkapkan kepada orang lain itu. Oke. Bersedia ya Bu ya. Dan itu bisa juga Ibu coba kepada keluarga terdekat Ibu, misalnya anak dan juga orang-orang di sekitar Ibu. Saya akan mencobanya, saya akan mencoba berbicara dengan tetangga dan teman. Oke, bagus banget Bu, biar Ibu itu tidak merasa sendirian lagi. Nah, dan jika Ibu merasa sedih, Ibu itu harus beritahu kepada orang-orang di sekitar Ibu ataupun kepada saya juga, Ibu boleh memberitahu. Senang sekali karena lebih diperhatikan lagi. Oke. Ibu, setelah kita berbicara dan mencoba beberapa langkah, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Saya merasa lebih baik, setidaknya ada orang yang peduli sama saya. Baiklah kalau begitu Bu, saya sangat merasa senang mendengarkan hal itu. Nah, kita akan terus memantau perkembangan Ibu dan juga membantu kapanpun sebisanya kami bantu untuk keperluan Ibu ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Kalau begitu, kami pamit terlebih dahulu ya Bu ya. Nanti kami kesini lagi untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Mari Ibu, selamat istirahat. Terima kasih.